Jadi kali ini masih sama ya, pembahasannya tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku nih teman-teman. Itu lambangnya adalah delta TF. Nah, sedikit flashback, jadi sifat koligatif merupakan sifat yang bergantung pada banyaknya partikel ya, zat terlarut, dan tidak bergantung pada jenis partikel. Nah, kalau di bahasan kita kali ini yaitu penurunan titik beku ya, atau delta TF, itu bergantung kalau misalnya makin banyak pelarutnya ya, makin banyak zat terlarutnya, zat terlarut, itu maka titik bekunya akan makin turun gitu. Misalnya air dia punya titik beku kan 0 derajat Celcius ya. Ketika ditambahkan suatu zat larut misalnya garam ya kan, NaCl atau glukosa sebanyak X gram gitu, dia maka akan turun tuh teman-teman, bisa jadi -5 atau -7 gitu. Makin banyak zat larutnya makin turun titik bekunya, jadi kayak gitu. Nah, ini untuk persamaan kimianya, karena ada zat terlarut tadi kan sudah dibahas, maka titik beku larutan juga akan turun. Jadi delta TF yang ini teman-teman nih, itu sama dengan TF0 itu adalah titik beku pelarut murni ya. Kalau misalnya kita pakai pelarutnya air, berarti titik beku airnya berapa nih murninya tuh, dikurangi sama TF. TF itu adalah titik beku larutan gitu. Jadi penurunan titik beku ini berbanding lurus dengan konsentrasi dalam molal teman-teman, molalitas ya, lambangnya itu M kecil, larutan, sehingga bisa juga dituliskan delta TF sama dengan KF. KF itu adalah konstanta ya, konstanta titik beku. Itu rumusnya derajat Celcius mol -1 liter gitu, dikali sama konsentrasi dalam molal teman-teman. Molal itu kita tahu rumusnya adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut ya, itu dalam kilogram ya teman-teman ya. Nah, di sini ada soal sebagai berikut soalnya, larutan etilen glikol dengan pelarut air ya kan, ini berarti pelarutnya air nih teman-teman, memiliki kandungan 651 gram etilen glikol dan 2505 gram air. Nah, pertanyaannya, hitung penurunan titik beku larutan etilen glikol tersebut. Diketahui KF tadi ya, konstanta titik bekunya 1,86 derajat Celcius per cm, dan mR etilen glikol itu adalah 62,01 gram per mol. Oke, jadi di sini kita hitung dulu konsentrasinya ya, konsentrasi. Nah, kalau titik beku itu dalam molal teman-teman, atau molalitas. Molalitas rumusnya itu M kecil. Nah, molal itu kita tahu persamaannya adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut ya kan, gitu. Nah, pertama kita cari dulu mol zat terlarutnya nih, atau mol etilen glikol ya. Itu kan mol itu rumusnya kan sama dengan gram per mR ya kan. Si etilen glikol itu dia 651 gram dibagi mR adalah 62,01. Berarti hasilnya sama dengan berapa tuh? 651 dibagi 62,01, hasilnya adalah 10,50 ya. 10,50 mol. Terus kilogram pelarutnya berapa nih? Kilogram pelarut. Di situ dia pakai pelarutnya adalah air ya, sebanyak 2505 gram. Nah, kalau diubah ke kilo berarti dibagi sama 1000 ya kan, gram, sama dengan 2,505 kilogram. Nah, kan kita masukin aja ke sini nih. Berarti molnya ini nih 10,50 ya kan. 10,50 mol dibagi sama 2,505 kilo. Hasilnya sama dengan berapa tuh? 10,50 dibagi 2,505. Hasilnya adalah 4,19 molal. Oke.
Sekarang kita cari delta TF-nya ya, atau berapa penurunan titik bekunya. Rumusnya kan sama dengan M dikali sama konstanta titik beku, berarti 4,19 molal ya dikali dengan 1,86 derajat Celcius per cm. Hasilnya itu berapa teman-teman? Dikali 1,86, hasilnya adalah 7,80 derajat Celcius ya kan. Ini kan hilang ya, cm pangkat 3 sebenarnya ini kan hilang-hilang, berarti hasilnya sama dengan 7,8 derajat Celcius. Berarti penurunan titik bekunya adalah, awalnya kalau air itu kan 0 ya, berarti kalau misalnya turun berarti jadi minus 7,80 derajat Celcius teman-teman, kayak gitu cara perhitungannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sedikit pembahasan tentang titik beku dan cara aplikasinya ya. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih.